Sebentar, kata bagi-bagi ini kok di kepala saya jadi multitafsir. Bagi-bagi yang Prof maksudnya bagi pembagian makanannya ke peserta didik atau pembagian proyek MBG-nya? Ada juga yang dari daerah pegunungan, ada yang daerah kepulauan. Itu bagaimana menyiapkan makanan bergizi gratis untuk misalnya pulau-pulau yang terluar. Please, antarkan itu si Sylvester Matutina karena dia harus ini. Masa jaksa ngomong begitu? Emang itu nggak punya aparat? Atau memang ini tidak ada kerjasama dengan polisi? Ya harusnya minta tolong Damkar, Prof. Itu yang sampai sekarang masih banyak orang bertanya, yang jadi presiden itu Prabowo atau masih Jokowi? Harusnya dia juga bisa melakukan hal yang sama terhadap misalnya Listio Sigit Prabowo. Ya, Wapres sekarang saya mau nanya sama Anda ya, dia punya basic pengetahuan tentang Papua atau tidak? Kalau tadi Anda tanya mengenai kenapa Jokowi masih suka ketemu Prabowo. Silaturahmi, Prof. Karena anaknya adalah wakil presiden dan anaknya adalah yang paling bermasalah di Republik Indonesia ini. Dengan dukungan 58,6% suara, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengemudikan Indonesia. Rezim ini menyebut sebagai kelanjutan dari rezim sebelumnya, yaitu pemerintahan Joko Widodo yang disebut berjasa memenangkan Prabowo Gibran. Sejak pekan pertama menahkodai Indonesia, kritik mengalir deras, terutama saat membentuk kabinet yang sangat gemuk. Makin kesini, kabinet merah putih bukannya makin langsing, makin ramping, tapi makin obesitas. Nah, ini tidak terasa nih teman-teman, 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Hari ini saya berkunjung ke kediaman Profesor Ikrar Rusabakti. Kita akan sama-sama mengulas, mengevaluasi 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Prof Ikrar, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Prof, rumahnya asik banget, Prof. Ini rumah tumbuh. Oh, bukan rumah MBG, Prof. Jadi rumah ini saya beli 2004 ya. Ini komplek Auri ya, komplek TNI AU. Dan ini untuk rumah perwira menengah tapi untuk letkol. Makanya yang paling bawah itu tanahnya 175 meter persegi. Tapi waktu saya beli itu langsung yang punya rumah bilang, Bapak kalau beli rumah saya nanti akan dapat tanah ini 300 meter ya. Karena orangnya juga mau jual. Ya nggak terlalu mahal. Dan ini yang terakhir ini 2015 saya belinya. Jadi saya berkunjung ke kediaman Kolonel Angkatan Udara Ikrar Rusabakti. Prof, MBG, ya ini banyak disorot masyarakat. Catatan Anda? Jadi begini ya, memang persoalan MBG itu problematik ya. Kenapa saya katakan problematik? Karena memang tadinya Prabowo kan menginginkan agar dengan makan bergizi gratis itu kan anak-anak Indonesia akan mendapatkan suatu energi yang baik ya. Agar mereka itu memiliki tubuh yang sehat, otak juga yang baik ya. Sehingga kemudian nanti mereka bisa berkembang secara baik pula. Tapi belakangan ini kritikan itu makin lama makin banyak ya. Kenapa? Karena sejak awal aja itu harian Kompas sudah memberitakan bahwa kalau kita menggunakan dana makan bergizi gratis ya, itu kan 44% itu anggarannya dari anggaran pendidikan ya. Itu satu ya. Kemudian yang kedua ya, dan gara-gara MBG ini kemudian ini berarti negara juga mengorbankan perkembangan pendidikan khususnya pada tingkatan SD SMP ya. Itu yang kedua. Dan Anda juga tahu sekarang MBG bukan cuma untuk anak-anak sekolah dasar, tapi juga sekolah menengah, kemudian juga bahkan anak-anak di bawah 5 tahun, ibu-ibu yang sedang hamil ya. Sekarang ini seperti di daerah sini ya, waktu itu kan kritik saya, mana katanya MBG untuk semua anak Indonesia, buktinya di daerah Jatisari ini, Bekasi ini kan cuma daerah kota aja yang dapat. Ini yang daerah-daerah pinggiran ini enggak. Tapi sekarang
Anda tahu ya, Semua. di satu daerah ini aja, ini ada berapa yang namanya Badan Gizi Nasional itu? Dapurnya banyak. Ya. Ini katanya dekat sini juga Ya, ada. ini sebelah saya, ini dapur ya. Dan kemudian juga di belakang sini, di daerah Bulak Jawa itu Oh, ada juga juga. ada dapur ya. Kemudian di daerah sana juga ada ya. Dan tadinya juga terjadi perebutan yang sangat keras. Ya. Perebutan lahan. Bukan, perebutannya itu antara dapur-dapur yang milik umum, ya, Oh. milik pribadi, dengan orang-orang yang misalnya kalau Anda misalnya seorang tentara, Anda itu bintara, pasti Anda menjadi bintara pembina desa, Iya, nanti berbisa. Anda juga akan ikut di situ. Kemudian bintara pembina Kamtipmas dari polisi juga akan ikut juga. Tapi sekarang udah bagus ya. Maksudnya udah dapat jatah semua. Bagusnya akhirnya mungkin Dandim di sini pikir wah ini nggak bisa ini. Pokoknya nggak boleh ikut main. Anda harus mengatur bagaimana pembagiannya itu secara baik. Sekarang sudah agak baik. Cuma yang jadi masalah terbesar itu masih ada persoalan dengan apakah itu pembagiannya on time pada pagi hari ataukah kemudian agak siang. Kenapa? Kalau agak siang itu kan nanti kemudian makanan itu udah nggak fresh lagi. Sebentar, kata bagi-bagi ini kok di kepala saya jadi multitafsir. Bagi-bagi yang Prof maksudnya bagi pembagian makanannya ke peserta didik atau pembagian proyek MBG-nya? Dua-duanya. 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 Tapi sekarang nih ya, kayak nih apa namanya itu dapur di sebelah rumah saya ini sekarang udah mencakup bukan cuma yang tadi saya katakan 4.000 anak-anak sekolah Di ya, sekitar. di sekitar ya, tapi juga misalnya anak-anak balita di sekitar sini ya. Oke. Dan maaf saya ngomong terus terang ya, tidak semuanya jelek. Kenapa tidak semuanya jelek? Karena dapur sebelah ini ya, kalau kemudian banyak misalnya makanan yang Sisa. bukan sih, saya nggak menggunakan kata sisa, yang masih Apa ada. diksi yang lebih tepat untuk itu? Itu yang agak susah itu. Ya, Sebab kalau susah, saya Prof. ngomong Kalau Prof aja mikir susah gimana saya, Prof? iya pokoknya makanan yang Tidak dikonsumsi. yang tidak dikonsumsi Memang atau orang Indonesia suka gitu, Prof. Cari istilah yang halus-halus. kenapa saya nggak menggunakan kata sisa, karena memang makanan itu banyak yang sudah disiapkan tapi kelebihan. Bukan tidak dimakan. Bukan tidak dimakan. Bukan orang tidak suka gitu. Betul. Jadi begini ya. Oh, karena oversupply jadinya. over production. Iya, lo kok bisa over kan? Iya. Harusnya udah dihitung. Nah, begini ya, karena masalahnya ini kan dapur kan cuma melakukan apa yang dapat jatahnya dari apa istilahnya itu Oh, dari Badan Gizi. Badan Gizi Nasional atau penyuplai Ya. bahan mentahnya, apakah itu berasnya ataukah sayurannya, telur, ayam dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kebetulan ibunya lagi nggak ada di rumah, itu kemudian kan anak buah pokoknya semua bahan makanan yang ada langsung diproduksi, dan itu yang kemudian overproduction itu. Dan itu terus terang ya, ini rumah ini ya kebetulan ART saya itu sangat rajin ya, dia menggunakan motor dia, dan kemudian mereka sangat aktif mendatangi masjid-masjid, kemudian orang-orang yang di sini yang tidak mampu ya. Jadi kami makanan itu yang benar-benar masih fresh, bukan makanan bekas. Berarti akhirnya tersalurkan juga bukan hanya kepada peserta didik dong ya. Betul. Kepada masyarakat yang memang Betul. harus menerima. Jadi sekarang yang dapat itu ya, tadi saya katakan pada tingkat TK, bahkan PAUD juga dapat. Yeah. Kemudian kalau di daerah itu juga ada yang namanya balita, itu dapat juga. Terus kemudian ibu hamil dan menyusui juga dapat ya. Tapi setahu saya, lagi-lagi setahu saya, untuk anak-anak TK itu memang ada atau banyak juga orang-orang tua yang tidak mau menerima gara-gara ketakutan nanti. Sebelum ke situ Prof, ini kan program wajib bagi Presiden Prabowo. Ini janji politiknya Presiden Prabowo. Mau tidak mau, ada duit atau tidak ada duit, harus gitu kan. Tapi apa nggak terlalu memaksakan gitu loh. Karena nanti kan akan memperparah kondisi APBN kita. Kalau Anda tanya soal itu ya, saya setuju dengan pendapat misalnya kayak dokter yang alumni dokter
Oh iya, ya, yang di DPR kemarin ya sempat ngobrol. Ya, Cara, ya itu yang beliau mengatakan, mengapa kemudian nggak ya, nilai rupiahnya saja yang ya, dibagikan ya. Kalau ya. kemudian misalnya Takut dibeliin nilainya. rokok sama bapaknya. Nah, itu yang jadi problemnya di situ ya. Seperti dalam kasus dulu bansos-bansos, Maksudnya pemerintah kita sendiri nggak percaya sama rakyatnya loh. Jadi lebih khususnya percaya yang kepada laki-laki. khususnya yang laki-laki. Khususnya benar yang laki-laki. Kenapa waktu dulu bansos itu yang menerima itu suami, itu kan habis buat merokok, Iya, iya. buat main judi, ya, macam-macam ya. Makanya sekarang kan lagi pusing nih pemerintah juga bagaimana menyalurkan bantuan-bantuan sosial dalam bentuk yang benar-benar bermanfaat ya. Iya, tadi Prof, kita sepakat ya dari pemberitaan media beberapa waktu terakhir ini juga kan saya coba baca nih ada dari media berita 54 pelajar SMP Negeri 1 Cisarua itu keracunan. Ya, sebelumnya juga banyak sekali berita tentang keracunan. Bahkan sampai ada istilah MBG itu makanan beracun gratis. Betul, betul. Iya. Ini kan maksudnya program ini kan programnya Presiden Prabowo yang harusnya bisa mengangkat nama beliau kan. Tapi kok malah jadi sepertinya kontraproduktif. Nah ini yang jadi problem bahwa mereka menjawabnya dari sisi persentase ya. Oke, Jadi gini ya, tadi Anda katakan berapa tadi? 54. 54 ya. Itu 0,0000 sekian. Benar-benar. Jawaban itu buat saya nggak Iya, tepat. nggak tepat ya. Karena buat saya namanya orang atau Iya. manusia Bukan itu soal statistik. bukan Setuju, soal statistik Iya. ya, tapi ini benar anak ini jadi sehat atau jadi sakit. Dan itu juga salah itu kalau kemudian Ketua Badan Gizi Nasional mengatakan bahwa ini makanannya oke, itu karena kebetulan anaknya aja yang lagi Iya, iya. tidak sehat. Enggak, Iya. ya. Kenapa? Saya berani mengatakan tidak ya. Karena saya sendiri atau Anda ya, saya nggak tahu ya perut Anda itu perut yang tahan banting atau Oh, kalau saya perutan banting. Apa aja saya makan. bukan itu Kalau yang kepala badan gizi saya nggak tahu. kalau saya terus terang ya, kalau kemudian saya memakan sesuatu, kalau itu nggak fresh, itu langsung Bereaksi. nggak ada istilah dia masuk dulu dalam perut, karena itu adanya di pikiran. Iya, iya, iya. Jadi langsung itu pasti saya langsung diare itu. Jadi itu yang terjadi. Jadi bukan masalah anaknya itu lagi nggak sehat dan sebagainya. Dan Anda juga tahu kan, jadi sumber dari mengapa itu makanan tidak fresh. Kan Anda tahu sendiri bagaimana orang mengatakan kalau kemudian makanan dimasak pada malam hari dan langsung disiapkan, ditutup ya, itu kan pasti terjadi suatu proses kimiawi yang menyebabkan bakteri-bakteri itu kan tumbuh. Ya. Betul. Apalagi kalau bakteri itu terkait dengan yang misalnya ya, itu ayam atau telur ayam. Iya, iya. Dan maaf ya, ini juga yang harus dilihat ya, bahwa semua dapur-dapur itu memang harus memiliki orang-orang yang benar-benar profesional dan menjaga kualitas dari makanan itu. Higienitas, Iya. kebersihan. Karena ya seperti anak saya juga ya, itu kalau dari sekolah dia selalu lapor, gimana kamu tadi udah makan? Bahkan Pak, tapi banyak temen nggak makan. Kenapa? Karena telurnya itu agak gimana gitu. Terus kamu makan? Enggak. Jadi dia udah langsung mencium, langsung nggak dimakan. Itu aja bisa dicium oleh anak-anak ya. Artinya kan sejak awal harusnya kita bisa mencium. Bukan cuma ada bakteri, tapi virus-virus korupsi dalam proyek. Atau ya tanda petik sekali lagi proyek ini gitu. Betul. Jadi begini makanya. Tapi harus dijalankan loh Prof. Itu yang tadi makanya saya katakan ya, bahwa yang namanya dapur ini kan cuma mendapatkan bahan-bahan mentah yang sudah dialokasikan. Tapi siapa yang kemudian membeli bahan mentah itu kan kadang-kadang bukan dapur itu. Iya, ada suppliernya. Dan supplier macam-macam ya. Baik itu organisasi kemasyarakatan Islam ya. Iya. Ada juga kemudian yayasan-yayasan dari Prabowo sendiri ya. Iya, iya. Dengan gerindranya itu ya. Nah, jadi itulah, belum lagi nanti ya yang namanya pengurus Badan Gizi Nasional itu Anda tahu kan, antara yang baju hijau dengan yang baju coklat. Iya. Terlepas dari mereka udah pensiun atau tidak. Maksudnya kan itu. kalau nggak dapat posisi komisaris ya di situ kan boleh. Kan nggak diutak-atik Iya, masyarakat itulah. kan. Betul. Nggak terlalu disorot. Betul ya, jadi memang terus terang problematik ya, agak sulit. Jadi
Tapi kalau Anda tanya sama saya apakah kemudian ini juga benar-benar meningkatkan apa istilahnya UMKM di daerah, memang Betul, iya, ya. betul. Ya. Tapi kan kalau nggak salah Kepala Badan Gizi Nasional sendiri kan mengatakan ini sebentar lagi kita bakalan impor beras besar-besaran. Buat MBG, Oh, TMGG, ya itu. Makanya buat saya jangan lupa harusnya, kalau impor ada selisih. nah itu. Saya jadi berpikir mau jadi importir aja, Prof. Makanya orang kita tuh dalam tanda petik birokrat kita lebih suka impor. Nah, Jadi kita dibuat memang tidak bisa mandiri, ya kan? itu dia Lebih termasuk menguntungkan juga, kalau impor, iya, Prof. termasuk juga alutsista kita. Iya, betul. Mengapa misalnya proyek-proyek strategis atau apa perusahaan-perusahaan yang dulu memproduksi Iya, alutsista ya, ya, baik itu pinggan, dari peluru, dari kemudian nggak ada yang bisa berkembang. Kenapa? dimatikan. Dimatikan oleh si yang membuat mengimpor alutsista itu sendiri. Iya. Gitu. Artinya gini, Prof. Kalau Anda melihat bahwa dari awal ini aspek perencanaan tidak siap atau memang tidak pernah ada perencanaan sehingga yang penting jalan dulu baru pelan-pelan dievaluasi atau seperti apa? Sebetulnya ya perdebatan mengenai hal ini udah lama ya. Saya sendiri waktu zaman sebelum apa namanya itu pemerintahan ini pun udah berjalan ya. Itu kan saya sering berdebat baik di televisi Anda ataupun di televisi lain mengenai bagaimana nanti ini pengurusan mengenai makan bergizi gratis atau makan siang gratis, lu namanya masih makan siang gratis. Makanya Prof udah nggak pernah diajak lagi ke televisi saya itu. Nah, itu terserah lah karena Tapi saya yang datang ke rumah Prof. Mudah-mudahan bagian ini nggak disensor ya. Karena risiko di tangan produser. Gimana, Prof? Ya, jadi begini ya, karena dari dulu pun kita udah mempersoalkan mengenai, saya beri contoh misalnya bagaimana distribusinya, bagaimana kemudian menjaga kualitas makanan, dan juga sangat disayangkan ya, sekarang kalau Anda perhatikan ya, semua yang namanya supplier makanan ini, ya maksud saya dapur-dapur ini, itu kan di mobilnya tertulis Badan Gizi Nasional, itu kan. Buat saya itu salah. Kenapa? Karena kan, loh itu kan bukan Badan Gizi Nasional. Mereka kan cuma catering-catering yang kebetulan mempersiapkan makan bergizi gratis. Atas nama kali Badan Gizi. Iya, atas nama nanti semuanya jadi Badan Gizi Nasional. Atau harusnya diganti tulisannya foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden gitu. Prabowo, Gibran gitu. Enggak, kalau buat saya itu juga nggak bagus. Karena Ya itu daripada nunggu 1 tahun sebelum Pilpres, kenapa nggak dari sekarang, Prof? Nah, kalau buat saya itu memang harus dievaluasi. Oke. Ya, apakah memang masalahnya lebih baik itu diberikan kepada keluarga-keluarga itu, tapi juga problematik, Bung. Saya ngomong terus terang aja. Serba Kenapa? salah, Prof. Kalau dikasih ke orang tuanya, belum tentu dia belikan makanan bergizi buat anaknya juga. Ya, mungkin kantin sekolah atau komunitas apa Bisa aja, itu ada beberapa sekolah-sekolah Islam atau sekolah-sekolah di Jogja agama ada tuh sekolah. Iya, ada yang kemudian tidak bersedia menerima. Iya, dia kelola sendiri. Dia kelola Masalahnya sendiri. Prof gini kan, sejak awal kan ini ngebet banget nih, minta anggaran kan. Tambah lagi ya 100 triliun. Ya kan? Ternyata sampai menjelang akhir tahun sisa gitu loh, nggak kepake gitu. Mau dibalikin 70. Iya, dan Kas negara. itu juga kemudian juga kita agak aneh juga ya. Mau dikembalikan ke kas negara, tapi kan nanti apakah kemudian benar dikembalikan ataukah kemudian digunakan untuk yang lain ya. Jadi yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa Anda tahu ya, dari Sabang sampai Merauke itu kemudian yang namanya pengiriman logistik itu kan tidak semuanya seperti kota-kota besar. Ya. Ada juga yang dari daerah pegunungan, ada yang daerah kepulauan. Itu bagaimana menyiapkan makanan bergizi gratis untuk misalnya pulau-pulau yang terluar, atau jaraknya lebih jauh, jaraknya lebih jauh, lebih lama. betul ya. Bisa-bisa satu pulau itu keracunan semua. Nah, saya beri contoh lah ya. Anak saya kan pernah KKN di Pulau Bras. Pulau Bras itu di ujung utara Papua ya, masuk dalam apa namanya itu kabupaten, kalau nggak salah Numfor. Ya.
Dan Biak Numfor. Iya, dulu kabupatennya Biak Numfor. Iya, Kalau udah nggak salah itu pemekaran. masuk Kabupaten Supiori. Oke. Dan itu kan sudah termasuk daerah terluar ya? udah berbatasan dengan salah satu negara di Pasifik Selatan. Itu kalau nggak salah saya lupa nama negara kecilnya itu. Coba Anda bayangkan, itu kapal ke situ aja, kapal angkatan laut atau kapal perintis, itu kan cuma 2 minggu satu kali. 2 minggu sekali. Bagaimana kemudian orang di situ yang hanya penduduknya misalnya less than 1,000 gitu kan, kemudian bisa menyiapkan makanan bergizi gratis ya dari antara mereka sendiri. Itu aja sulit. Mereka aja harus bertahan ya? Ya, maksud saya kenapa? Karena kan kriteria dari sebuah dapur itu kan minimal itu 400 meter persegi. Kemudian dilihat dari bagaimana dapurnya clean atau enggak, kemudian juga apa istilahnya tuh saluran airnya bagaimana gitu. Ya untung sebelah ini termasuk yang bagus lah. Jadi Anda setuju harus dievaluasi secara menyeluruh? Ya. Jangan gini, jangan Pak Prabowo itu selalu merasa bahwa ini udah janji politik saya, kemudian jangan diinikan, jangan. Tapi waktu evaluasi tidak menghentikan program dulu kan? Oh iya, paralel kan sama iya, jalan. iya. Oke. Saya juga tadi saya katakan saya tidak anti 100% dengan proses ini, tapi ada yang benar juga bahwa setiap hari dapur dari yang namanya makan bergizi gratis atau penggodok dari makanan itu, at least ya, itu makanan atau bahan yang terbuang itu 200 kg per minggu. Wow. Oh iya. Wow. Iya. Berarti ada perencanaan yang kurang matang. Iya. Kenapa begitu? Karena yang tadi saya katakan ya misalnya ini bukan makanan yang sisa atau apa, tapi overproduction. Bukan overproduction, tapi juga ini kotoran yang misalnya macam-macam itu mencapai limbah dapur lah ya. Limbah dapur. Benar. Kalau gitu ngeteh dulu deh Prof. Oh iya. Saya bisa lupa waktu kalau duduk di sini sama Prof Ikrar nih, apalagi ada teh sambil mendengarkan samar-samar ada suara ayam. Teman-teman, kita segera kembali. Terima kasih teman-teman masih tetap setia bersama kami dalam channel Mencintai Indonesia. Dan cara kita mencintai negeri ini tentu dengan memberikan masukan, kritik yang konstruktif, dan termasuk dengan berbincang santai dengan Prof Ikrar Nusa Bakti. Prof, tadi di awal saya sudah sempat menyinggung soal kabinet gemuk. Ya. Dari awal kampanye kan sudah istilah gemoy itu kita dengar. Betul. Ternyata waktu pelantikan kabinet, menteri-menteri, kabinetnya gemuk banget. Betul. Makin ke sini bukannya makin fit, tapi makin besar. Gitu kan. Betul. Saya bilang besar, Prof nggak usah lihat saya gitu dong. Karena saya bukan bagian dari kabinet gitu. Nah maksudnya kan dulu kan kita juga suka dengar kan efisiensi, ya kan. Ternyata yang diefisiensi anggaran. Tapi kalau anggarannya efisiensi, anggotanya banyak, badannya nambah, belum lagi komite-komite dan sebagainya. Gimana itu, Bro? Ya jadi begini ya, Presiden Prabowo begitu dilantik kan langsung kemudian melakukan suatu kebijakan efisiensi, meng-cut anggaran-anggaran dari semua kementerian dan lembaga. Ya, walaupun kita tahu ya bahwa kita ini kan punya trias politika. Ya. Trias politika itu ada eksekutif, legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, pembagiannya itu dalam artian persentase itu nggak sama. Maksud saya kelihatannya legislatif lebih tinggi dibandingkan anggaran untuk eksekutif ya. Memang dari segi angka eksekutif paling tinggi karena memang banyak. Posnya paling banyak. Posnya paling banyak. Tapi kalau dilihat dari per bidang atau per individu ini kan jauh lebih kecil dibandingkan legislatif ya. Dan kemudian Anda juga tahu dalam kaitannya dengan yudikatif, makanya Pak Prabowo kan kemudian meningkatkan tunjangan, kalau Anda masih ingat ya, itu buat hakim kalau nggak salah. Ya. Jadi itulah intinya supaya jangan sampai jalannya pemerintahan ini terganggu gara-gara
ketiadaan pendapatan yang seimbang lah gitu kan. Pendapatannya seimbang. Oh iya, iya. Jadi maksudnya biar nggak teriak-teriak gitu ya. Ya, tapi kan Anda tahu ya, itu pun sudah membuat banyak orang kemudian berpikir, kenapa kok tiba-tiba DPR per orang itu mendapatkan tunjangan rumah? Alasannya katanya karena banyak yang nggak punya rumah dan kemudian rumah apa istilahnya itu tempat rumah dinas DPR itu ya, bukan nggak representatif, sudah tidak layak huni. Iya. Dan banyak juga orang yang kemudian katanya berasal dari daerah dan sebagainya ya. Tapi itu melukai hati masyarakat lah. Betul, betul. Maksud saya gini Prof, kan Presiden Prabowo kan harus mendengar suara-suara dari masyarakat. Bukan hanya untuk membungkam suara-suara yang menentang kebijakannya di gedung sebelah gitu kan. Nah, ini kan nggak boleh berhenti programnya Presiden Prabowo. Tetapi kan juga masyarakat tidak boleh jadi korban. Bagaimana menjaga keseimbangan trias politika tadi itu, Prof? Jadi begini ya, yang jelas ya, kekurangan di dalam pemerintahan Prabowo ya, yang sekarang banyak sekali dikritik orang ya, bagaimana kemudian bidang hukum itu diperkuat ya. Maksudnya itu adalah bagaimana agar yang namanya misalnya kalau Anda itu adalah aparat hukum, itu benar-benar menjalankan tugas Anda itu secara baik. Saya beri contoh lah ya, ini kan buat saya itu Kejaksaan Agung itu kan main-main ya. Kenapa begitu? Saya beri contoh aja Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan masih please antarkan itu si Sylvester Matutina karena dia harus ini. Masa jaksa ngomong begitu, emang itu nggak punya aparat atau memang ini tidak ada kerjasama dengan polisi? Dia harusnya minta tolong damkar, Prof. Mungkin itu tepat atau kemudian nggak punya gigi? Ya itulah ya. Dia aparat hukum loh, ya kan? Itu yang sampai sekarang masih banyak orang bertanya, yang jadi presiden itu Prabowo atau masih Jokowi? Kenapa kemudian apa namanya itu kasus Sylvester Matutina aja tidak bisa diselesaikan sampai detik ini, malah mereka bilang wah ini udah habis kadaluarsa masanya untuk kemudian dia dieksekusi. Pertanyaan saya, kalau itu terjadi nanti misalnya kalau saya melakukan pelanggaran hukum, ya udah saya diam-diam aja di rumah ngumpet gitu kan. Sampai kadaluarsa. Sampai kadaluarsa. Katanya kadaluarsanya itu cuma 4 tahun atau berapa tahun. Saya nongkrong-nongkrong aja, kemudian diam-diam, kemudian akhirnya udah kadaluarsa ya, gue bebas dong. Lah ini orangnya nggak diam-diam, tampil di TV. Betul, tampil di TV, naik super jet ya, private jet dari Jakarta ke Singapura, sama Gibran pula lagi kan, itu kan. Lalu orang bertanya. Tapi itulah Prof, Presiden Prabowo kan sering banget tuh ngobrol ketemu sama mantan Presiden Jokowi. Terakhir juga kan ngobrol lagi. Itu sebenarnya apa sih yang terjadi? Ya kalau dulu memang kalau saya perhatikan ya, Pak Prabowo tuh kelihatannya masih dalam tanda kutip ya, masih di bawah bayang-bayang kekuasaan Jokowi. Ya. Dan Prabowo sepertinya juga orang yang dalam tanda kutip ya, ini masih punya hutang budi kan. Tapi kalau kita lihat kasusnya BG ya, harusnya Prabowo juga mendasari dirinya dari situ dong. BG ini kan whether you like it or not adalah orang yang membuka pintu bagi Prabowo Subianto untuk bertemu Jokowi, berdiskusi dari apa namanya itu stasiun MRT, apa namanya itu Lebak Bulus ya, sampai ke Bundaran HI. Ini aja kemudian kan akhirnya dipecat. Terpental ya. Ya, harusnya dia juga bisa melakukan hal yang sama terhadap misalnya Listio Sigit Prabowo. Ya, agak susah karena ada nama Prabowo-nya. Karena sama-sama Prabowo. Kasar gitu. juga. Iya kalau buat saya ya itu harus ini ya, harus apa namanya itu, harus tegas lah ya. Kalau memang kemudian ya ini kan hasil dari parcok ataupun parpol yang dulu juga bermain sehingga pasangan Prabowo Gibran itu melesat, tadi Anda katakan 58%. Walaupun banyak orang mengatakan bahwa itu cuma 35%. Ya kan? Tapi yang ingin saya katakan ini aja lah,
bahwa ini kan gara-gara kalau nggak dibantu Jokowi, kalau nggak dibantu Pacok, Prabowo nggak mungkin jadi presiden. Forget it. Maksudnya 1 tahun udah cukup untuk balas jasa begitu? Ya, dan dia juga harus ingat ya bagaimana dia pada pemilu 2019 juga kan. Maksud saya kan juga ada permainan-permainan yang sama yang udah diterapkan oleh Jokowi. Oke. Terus? Dan dia kalah. Nah, terus Wapres gimana Wapres? Kenapa? Wapres kita ini kan dikasih tugas sama Presiden untuk ngurusin Papua, dibentuk satu lembaga lagi. Ya di tengah soal efisiensi, tapi kan ini soal bagi-bagi kerjaan lah gitu kan. Ya. Nah itu Pak Prabowo ngasih tugas itu maksudnya kasih kesibukan atau untuk sebenarnya menjauh dari panggung politik nasional atau gimana ya? Gini, kan itu pada saat itu kan terjadi suatu perdebatan sengit. Apa nih peran dari seorang wakil Wapres, presiden? Makanya kemudian ditaruhlah bahwa dia akan menangani Papua. Ya. Ya. Dan kalau bisa dia itu domisili di tanah Papua. Ya. Tapi apa yang terjadi? Anda tahu kan, ya, teman-teman mereka-mereka yang ada di Papua, kok Gibran ditaruh di Papua, ngerti apa dia soal Papua kan begitu. Beda sama Pak Jokowi. Maksud saya begini ya, kalau Anda tanya saya tentang Papua, saya bisa menjawab pertanyaan Anda dari A sampai Z ya, walaupun tidak sedetail yang ada. Karena biar bagaimanapun saya punya basic pengetahuan tentang Papua. Iya. Ya kan? Kalau Wapres? Wapres sekarang saya mau nanya sama Anda ya, dia punya basic pengetahuan tentang Papua atau tidak? Sering nggak dia datang ke Papua, paling nggak ikut bapaknya jalan-jalan ke berbagai distrik ataupun kota besar di tanah Papua? Kan mungkin tinggal tanya AI, Prof. Bisa. Itu kalau dia menggunakan AI. Tapi Anda tahu dia sendiri ngomong, ini saya kok serba salah. Ngomong tentang AI salah. Ngomong tentang makan bergizi gratis salah. Itu tim komunikasi Wapres itu orang-orang bagus mulu, Prof. Banyak teman saya di situ. Tapi masih kurang oke juga menurut Prof. Ikrar. Pertanyaannya, dia membaca atau tidak apa yang disodorkan oleh orang-orang mantan-mantan menteri atau kemudian dulu pejabat tinggi di era Jokowi atau bahkan di era Susilo Bambang Yudhoyono, kan begitu ya. Mengapa? Karena kesan orang itu kan dia suka main mobil-mobilan yang ketika anak saya masih SD kelas 5 itu hobi main gitu kan. Dan Anda tahu ya, kesan masyarakat ketika dia menunjukkan di atas meja itu bukannya buku, tapi malah mobil-mobilan yang dulu mungkin anak Anda juga menggunakan itu, anak saya juga dulu gitu ya. Itu kan jadi gitu. Apakah kemudian ini? Apalagi kemudian salah seorang teman saya bilang, ini Gibran ini Wapres terbaik dalam sejarah Republik. Kemudian saya tahu yang ngomong itu. Oh itu temannya Prof? Oh iya. Teman gimana? Kalau Wapres teman Prof nggak? Kalau Wapresnya teman Prof? Nggak pernah saya ketemu dia. Kalau bapaknya? Bapaknya pernah berapa temenan, kali. Kan? Ya dulu iya. Sekarang enggak? Sekarang saya sudah boleh dikatakan mengubah make up pikiran saya tentang Jokowi dan juga Gibran dan juga Kaisang itu sejak kapan? Sejak ketika Jokowi itu rekayasa politik agar MK itu mengubah keputusannya dari yang tadinya nggak setuju dengan pengajuan perubahan umur calon presiden dan wakil presiden itu menjadi kita sering berdiskusi soal itu, Prof ya. Dan ketika Presiden Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi, beliau masih rajin bersilaturahmi kepada Presiden Prabowo penerusnya. Apakah menurut Anda itu merupakan bagian manuver Pak Jokowi juga ketika dia masih berkuasa yang sekarang dia lakukan kepada penerusnya? Pada awalnya emang lebih banyak katanya Prabowo yang datang ke Solo kan, karena biar gimana pun kalau Prabowo bilang ini senior dan ini bisa lah menjadi orang yang saya minta pengetahuan untuk memberikan bimbingan. Tapi kan belakangan ini Anda tahu ya, kenapa kemudian sekarang Prabowo agak keras ya, kenapa permintaan yang terakhir itu agak sulit untuk bisa diterima. Yang mana? Yang itu bahwa
secara tidak langsung itu Jokowi menginginkan agar pasangan Prabowo Gibran itu akan bukan cuma dari 2024 sampai 2029, tapi akan lanjut 2029 ke 2034. Itu buat saya unbelievable. Kenapa unbelievable ya? Karena ini kan 1 tahun perjalanan pemerintahan aja belum berakhir ya. Dan maaf saya ngomong terus terang ya, Pak Prabowo itu kalau apalagi Anda seorang jurnalis ya, itu bisa Anda lihat ya, Pak Prabowo itu kalau misalnya duduk bersama Gibran itu terjadi sebuah misalnya kontak mata seperti Anda dengan saya, dialog seperti Anda dengan saya atau tidak. Apa yang saya katakan di sini, itu Pak Prabowo itu kelihatannya selalu duduk dan melihat ke kanan ya, ketimbang kemudian ini berbincang-bincang dengan Gibran. Artinya menghindari kontak mata. Betul. Kenapa itu terjadi? Karena memang kalau Anda perhatikan ya, tidak bisa itu match antara... Nggak bisa ngobrol maksudnya? Bukan cuma nggak bisa ngobrol, tapi juga nggak bisa yang tadi saya katakan ya, namanya seorang presiden dan wakil presiden itu kan harus melakukan diskusi. Iya, iya. Termasuk setiap juga hari harusnya diskusi. harusnya. Kenapa? Kayak misalnya akan ada, memang yang namanya hak prerogatif ada di tangan presiden. Tapi kalau misalnya akan ada pergantian kabinet atau pertemuan dengan tokoh-tokoh politik. RI 1, RI 2 harus Iya, atau diskusi. dengan pertemuan dengan tokoh-tokoh militer. Itu kan harus ada suatu, apa ya, duit tunggal. Iya. Tapi kalau menurut saya itu kesalahan Presiden Prabowo, Prof. Kenapa? Karena Presiden Prabowo nggak punya hobi mobil-mobilan. Jadi nggak ada minat yang sama. Oke, taruhlah kita coba kesampingkan RI 2 dulu. Kalau misalnya RI 2 itu Prof anggap tidak bisa bekerja dengan optimal, tapi kan kabinet kita ini kan kabinet super gemoy. Wamennya aja banyak sekali, bahkan ada satu kementerian wamennya bisa 2 gitu kan. Kemdagri kalau tidak salah malah 3 kan. Ya kan termasuk Kementerian Kesehatan juga berapa? 3 kalau nggak salah juga. Nah, 2 jadi atau 3. itu sebenarnya arah maunya Presiden Prabowo plus Gibran dong harusnya itu kalau ada obrolan ya itu kemana? Jadi begini Bung ya, Anda pasti mengerti namanya manajemen pemerintahan ya. Anda pasti mengerti ya, di televisi kan juga gitu ya. Ada pemimpin redaksi, kemudian wakil pemimpin redaksi, redaktur pelaksana dan sebagainya. Ini membawahi siapa dan siapa aja yang harus mendengarkan omongan dia. Itu kan yang terjadi. Nah, pertanyaan saya, apa fungsi dari seorang menteri ya? Seorang menteri itu kan cuma mengkoordinasi. Ya enggak? Iya. Dan kemudian mempersiapkan suatu kebijakan. Dan dari mana kebijakan itu dibuat dan juga dikumpulkan datanya? Tentunya dari dirjen ke direktur dan kemudian ke staf ya. Paling banter nanti akhirnya ke eselon 3. Ya enggak? Ya. Saya ini biar gimana pun saya pernah jadi pegawai negeri ya. Ada NIP. Ada NIP. Jadi saya mengerti ya. Jadi bagaimana sebuah kebijakan itu lahir, berproses, lahir, dan bagaimana kemudian itu dieksekusi. Nah itu kan tinggal misalnya kalau Anda jadi menteri kan tidak tinggal mengatakan ini jalankan. Siapa yang menjalankan? Pasti dirjen. Ya enggak? Dirjen, ada direktur. Nanti ada direktur. Terus sampai ke pelaksana di saya katakan eselon 3 lah. Iya. Nah tapi kenapa kemudian Prabowo masih bikin misalnya untuk wamen kesehatan ya sampai tambah wamen. Keuangan ada berapa? 3 wamen. Kan? Dan kemudian juga Kemendagri juga berapa. Gitu. Jadi itu semua kan buat saya tadi menambah jabatan. Itu kan juga menambah rumah dinas, menambah mobil patroli dan juga motor patroli ya. Dan kemudian juga menambah security, menambah biaya listrik, macam-macam. Berarti itu kali jawaban dari Presiden Prabowo bahwa angka pengangguran berkurang karena udah diserap oleh kementerian dan lembaga. Itu yang makanya saya ketika 17 Agustus itu kan dikatakan bahwa Presiden Prabowo ini sudah
menghimpun apa yang menjadi impian dari presiden semuanya, yaitu bagaimana menyedarkan rakyat, meningkatkan pendidikan, bla bla bla, itu yang kemudian ini gimana nih? Kenapa saya juga nggak terlalu keras dalam mengasih komentar itu? Kenapa? Karena biar bagaimanapun saya harus memberi kesempatan pada Prabowo daripada sudah 1 tahun. Ya, maksud saya. Kesempatannya udah nih 1 tahun nih. Oh iya, tapi jangan sampai si Gibran yang kemudian mengambil alih jabatan presiden. Kok kenapa sih benci banget sih sama keluarga Jokowi? Oh, Prof, geng Solo di kabinet berarti harus gimana dong? Begini, Bung. Ya. Ini nothing to do dengan kebencian. Oke. Anda bisa mengatakan saya benci sama Jokowi ataupun Gibran dan sebagainya. Bukan. Tapi yang saya pikirkan bagaimana nasib bangsa sebesar 286 juta jiwa, ya, itu ditentukan oleh seseorang yang kemudian even ijazah SMA-nya dipertanyakan. Oke. Ya. Dan kemudian kalau ditanya oleh publik mengenai Pak gini, wah nanti udah Presiden Prabowo itu udah membuat kebijakan, tunggu aja nanti jalankan. Atau kemudian diminta untuk Pak silakan pidato. Oh enggak, saya udah mau pulang Surya. Ya, kayak terjadi dengan Iwayan Koster waktu Gibran datang ke Bali. Gitu. Iya. Ya hal-hal semacam itu ya. Atau seorang misalnya ya, seorang perwira tinggi TNI ya, kalau nggak salah bintang 1 atau bintang 2 tuh bertanya di Lemhanas mengenai bla 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 bla, tiba-tiba jawabannya, Anda udah pernah ke Danantara ya? Nanti Anda ke Danantara aja ya. Nah, jadi apa yang ditanya, apa yang dijawab. Apakah kita akan tetap mempertahankan wakil presiden seperti ini, dan Anda tahu berapa biaya untuk seorang wakil presiden? Coba Anda ini wartawan ya, Anda harus melakukan investigatif reporting ya. Maksud saya diinvestigasi dulu berapa biaya untuk seorang wakil presiden. Rumah dinasnya yang di dekat Bappenas itu ya. Dan kemudian berapa biaya pengawalnya, berapa biaya untuk listriknya, airnya dan sebagainya, dan keluarganya ya. Ya semuanya itu harus dihitung ya. Tapi kalau bicara geng Solo itu maksudnya geng Solo yang di kabinet atau termasuk RI2? Oh, kalau Anda bicara geng Solo ya masih dalam kabinet ya. Tapi kalau Anda bicara kabinet kan tentu saja termasuk RI2 karena dia adalah bagian dari kabinet. Jadi yang ingin saya katakan di sini, kalau tadi Anda tanya mengenai kenapa Jokowi masih suka ketemu Prabowo. Silaturahmi, Prof. Karena anaknya adalah wakil presiden dan anaknya adalah yang paling bermasalah di Republik Indonesia ini. Oke, ini kata kuncinya. Prof, ngetes dulu Prof. Kita sambung di segmen berikutnya ya. Jangan kemana-mana.